Ya, ini ayat yang selalu kita baca dalam salat. Ar-Rahmanir Rahim. Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini Bapak Ibu adalah dua sifat Allah. Ya, karena Allah itu ada nama, ada sifat. Kalau namanya ya Allah. Ya, kalau sifatnya banyak. Ya, di antaranya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kata Allah di surat Taha ayat yang ke-8, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Nah, jadi kalau Allah itu nama Allah, Tuhan namanya Allah. Di samping nama, Allah punya sifat-sifat. Ya, sifat itu disebut dengan al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Yang dengan nama itulah kita, dengan sifat itulah kita disuruh memanggil Allah, berdoa kepada Allah. Makanya kalau kita berdoa ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, nah, itu namanya sifat-sifat Allah. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini disebut dengan sifat Jamal namanya. Jadi Allah itu punya sifat Jamal, punya sifat Jalal. Ya, kalau Jamal itu ya, kalau terjemahan kerennya sifat-sifat feminim. Ya, kalau Jalal sifat-sifat maskulin. Ya, sifat Jamal itu artinya keindahan-keindahan, kelembutan-kelembutan. Seperti ini Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Ghafur. Nah, itu namanya sifat Jamal. Adapun sifat Jalal, ya, seperti Al-Qahhar yang maha memaksa, Al-Jabbar yang maha keras, Al-Muntakim yang maha menyiksa, Al-Mutakabbir yang maha angkuh, yang maha sombong, kira-kira begitu. Itu namanya sifat Jalal, ya, sifat keagungan. Ya, kalau Jamal sifat keindahan dan kelembutan. Nah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini ya disebut sifat Jamal, karena artinya pengasih, penyayang. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kata Rahman dan kata Rahim ini berasal dari kata yang sama, Rahim. Cuman ketika disebutkan dengan dua format kata yang berbeda, maka itu artinya juga berbeda. Para ulama dan para mufassir menjelaskan bahwa apa bedanya Rahman dan Rahim. Rahman itu kasih sayang Allah untuk dunia, dan Ar-Rahim itu kasih sayang Allah untuk akhirat. Ar-Rahman ada yang memahami kasih sayang Allah untuk semua manusia mukmin atau kafir, sementara Rahim hanya kasih sayang Allah untuk orang beriman saja. Makanya Bapak Ibu, kata Ar-Rahman, dari kata Rahim itu sama dengan kata Rahim, sama. Rahman itu namanya sifat musabbaha untuk makna tajaddud. Nah, itu dalam bahasa Arab begitu. Tajaddud itu artinya sifat yang berubah-ubah. Kalau sifat itu berubah-ubah, tidak permanen, maka pola katanya fa'lan. Misal, kalau lapar itu bahasa Arabnya ju', allazi at'amahum min ju', ya, lapar. Kalau sangat lapar, maka bahasa Arabnya jau'an. Kenapa sangat lapar jau'an? Karena sifat lapar itu tidak permanen. Kadang lapar, makan lagi kenyang, kenyang lapar lagi, makan kenyang lagi, lapar lagi, begitu. Itu kenapa orang Arab menyebut sifat lapar itu dengan pola jau'an. Sama dengan Rahman. Haus itu bahasa Arabnya atsun. Ya, apa dalam hadis Nabi? Siapa yang berkamin sa'imin, ya, kamin sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Atas itu artinya haus. Maka kalau sangat haus, bahasa Arabnya atshan. Kenapa atshan? Karena haus itu tidak permanen. Kadang haus,
Kadang lepas, minum lagi, lepas, tidak lagi haus, begitu seterusnya. Marah bahasa Arabnya ghadab. Makanya kata Nabi, al-ghadabu minasyaitan. Marah itu dari syaitan. Ghadab itu marah. Kalau sifatnya pemarah, maka bahasa Arabnya ghadban. Kenapa marah itu sifatnya ghadban? Karena marah itu tidak permanen. Kadang marah, kadang senang, kadang gembira, kadang kesal, kadang marah, begitu. Itu kenapa marah disebut ya ghadban. Jadi kalau pola katanya fa'lan, itu bentuk sifat yang tidak permanen dan berubah-ubah. Tapi kalau katanya rahim, timbangannya fa'il, itu dalam bahasa Arab namanya sifat mubalaghah yang keadaannya subut wad dawam, permanen. Misal gagah. Gagah itu bahasa Arabnya jamal, tapi kalau sangat gagah jamilun. Maka ada jamilah ya. Jamil. Kenapa gagah disebut jamil? Karena gagah itu kan permanen. Tak mungkin orang hari kau gagah, besoknya tak gagah lah, itu besok gagah lo balik. Tak mungkin. Ya gagah saja, tak akan berubah. Ya. Misalnya panjang. Panjang itu bahasa Arabnya tawilun. Misalnya sungai itu panjang. Nahrun tawilun. Kenapa panjang disebut tawil? Karena panjang itu permanen. Dan mungkin kini panjang, besok pendek itu panjang lu balik. Tidak bisa. Ya, makanya sifat itu rahim diartikan sifat yang permanen. Seperti balil. Balil ya kalau sudah balil tidak akan berubah lagi. Masa sekarang balil besok anak-anak balik dia? Tidak. Nah, itulah para ulama alasannya mengapa mengatakan Rahman itu kasih sayang di dunia. Karena kasih sayang di dunia tidak permanen, mati selesai. Rahim itu kasih sayang di akhirat. Karena di akhirat tidak ada batas lagi, tidak ada mati lagi. Maka kalau rahim kasih sayang di akhirat yang tanpa batas. Rahman untuk kasih sayang bagi semua manusia termasuk yang kafir. Karena orang kafir pun disayangi Allah di dunia dan itu terbatas. Tapi untuk orang beriman, rahim kasih sayang yang tidak berbatas lagi. Karena orang beriman, kenikmatan Allah, rahmat Allah tidak ada batasnya di akhirat. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu ayat-ayat yang menjelaskan misalnya betapa Allah ya memang memberikan isyarat bahwa Rahman itu untuk urusan dunia dan untuk orang kafir, sementara Rahim itu untuk urusan akhirat dan untuk orang-orang beriman saja. Misalnya surah Al-Muluk ayat 28-29. Apa kata Allah? Famay yujirul kafirina min azabin alim kul huwar rahman. Rahman disebut ya.